Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Kinetic ID. Jadi gue lagi kedatangan satu buah headset gaming yang cukup menghype dari sejak waktu pertama kali rilis. Dan ini adalah DBE Game 500. DBE itu sebelumnya udah pernah ngerilis line up headset gaming yang bisa dibilang masuk ke kategori budget. Yang kalau gue nggak salah itu mulai dari harga 100.000 sampai ke yang paling high end itu adalah si DBE Game 500 ini. Gue pribadi sih sebenarnya belum pernah nyobain line up headset gaming dari DBE yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan dari yang gue baca-baca sih, headset dari DBE itu cukup banyak direkomendasiin. Karena dengan harga yang cukup terjangkau ini ternyata punya kualitas yang ternyata cukup oke. Dan ini harusnya dengan keluarnya si DBE Game 500 ini, ekspektasi orang-orang harusnya cukup tinggi dengan headset ini. Jadi ya langsung aja akan gue bahas soal headset ini. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe ke channel ini biar gue lebih semangat lagi. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi dari channel ini. DBE Game 500 ini ada di harga 500 ribuan. Jadi bisa dibilang Game 500 ini adalah seri paling high end-nya untuk line up headset gamingnya DBE. Dan bisa dibilang masih termasuk budget untuk sebuah headset gaming. Untuk desainnya sendiri, headset ini warnanya full hitam dan ada aksen warna merahnya di bagian hinge dan di sekitar recordnya. Lalu ada LED warna merah di bagian logo DBE, dan meskipun di bagian luar drivernya ini ditutupin semacam grill, tapi headset ini sebenarnya adalah headset close back. Jadi desain grill ini cuma sekedar estetika aja. Headset ini overall pakai bahan plastik di bagian ear cup-nya, dan di bagian hinge-nya ini dari bahan aluminium. Dan by nature, frame dari DBE Game 500 ini mirip banget sama HyperX Cloud Series. Jadi dari segi build quality bisa dibilang headset ini udah oke. Nggak ada suara plastik sama sekali dan bisa ditarik cukup panjang juga buat kepala yang lebar dan udah cukup fleksibel. Meskipun frame dari headset ini mirip banget sama HyperX Cloud Series, tapi gue bisa confirm kalau headset ini jauh lebih nyaman. Buat kepala gue yang cukup besar atau lebar, itu clampingnya masih cukup kerasa, tapi buat gue masih sangat acceptable. Lalu kerasa ringan juga di kepala, dan buat gue yang pakai kacamata, ini bisa banget untuk dipakai selama berjam-jam. Tapi sayangnya menurut gue size dari headbandnya ini agak kurang besar atau agak kurang panjang. Karena buat kepala gue yang lebar ini, dia itu size-nya sangat ngepas banget. Jadi buat kalian yang kepalanya itu mungkin lebih besar dari gue atau lebih lebar dari gue, mungkin fittingnya agak kurang cocok di headset ini. Headband dan ear cup-nya itu dari bahan pleather yang paddingnya itu udah empuk. Dan hasilnya juga udah bagus, jadi earpadnya itu bisa nyentuh secara menyeluruh ke kulit. Earpadnya dari bahan pleather, jadi seperti biasa kalau dipakai berjam-jam bakalan panas. Tapi balik lagi, fungsi pakai bahan kulit seperti ini adalah supaya isolasinya itu bisa bagus. Tapi sayangnya untuk headset close back, headset ini isolasinya agak kurang bagus karena sepertinya masih ada celah di bagian belakang drivernya. Jarak antara ear cup dan drivernya itu juga udah cukup dalam, dan selama gue pakai sih telinga gue nggak pernah nyentuh ke bagian dalam drivernya. Dan enaknya kalau earpadnya itu udah ngelotok atau udah waktunya ganti, kan bisa ganti ke padnya berwarna soval meskipun agak longgar. Tapi ya harga earpad yang gue pakai ini harganya udah sama kayak harga headsetnya. Jadi ya semoga kedepannya DBE bakalan jual secara terpisah aksesoris earpadnya untuk headset ini yang jelas lebih murah. Untuk di harga 500 ribuan, gue rasa DBE Game 500 ini adalah satu-satunya headset yang ngasih kabel sangat lengkap. Di sini kita ada dikasih kabel USB Type-C to USB-A untuk ke PC atau laptop, lalu kabel jack 3,5 biasa untuk di smartphone, dan kita ada dikasih filter juga kalau kalian bakal pakai combo audio jack. Jadi bisa dibilang headset ini udah bisa dipakai untuk semua platform mulai dari PC, PS4, Xbox, dan bahkan Nintendo Switch. Dan kabelnya ini semuanya dari bahan rubber, tapi sayangnya kabel bawahnya ini sangat kaku menurut gua. Jadi kadang suka kerasa kabelnya ini nyentuh-nyentuh ke badan, jadi ya agak disayangkan aja menurut gua. Lalu di boxnya ini kita dapat pouch juga untuk nyimpan headset ini. Di bagian ear cup sebelah kiri ini ada beberapa port yang tadi udah gue sebutin. Ada port Type-C untuk ke PC, ada port jack 3,5 yang ada sistem lockingnya, jadi nggak bakal kelepas sendiri kalau nggak sengaja ketarik. Ada mic button dan juga volume wheel, tapi volume wheelnya menurut gue agak awkward karena dia modelnya itu kebalik. Jadi kalau diturunin itu volumenya up, tapi kalau dinaikin malah volumenya down. Dan ya jadinya kalian harus membiasakan diri sama volume wheelnya. Mic dari headset ini juga detachable dan fleksibel juga, jadi bisa kalian posisiin sesuai sama posisi mulut kalian. Jadi yang kalian denger sekarang ini adalah suara mic dari DBE Game 500. Suaranya udah cukup bagus menurut gue, suara gue juga terdengar natural, nggak ada frekuensi yang dikompres atau apapun. Dan noise cancellingnya menurut gue juga udah cukup oke untuk ngeredam semua suara yang ada di sekeliling gue. Noise levelnya juga udah aman karena dia pakai USB langsung. Dan sekarang gue akan coba ngetik di keyboard red switch. Dan ya suara yang keluar dari keyboard gue sepertinya udah cukup keredam di mic yang ada di headset ini. Dan untuk 500 ribu gue udah cukup impress dengan kualitas suara mic-nya.
Dan sebagai perbandingan, ini adalah kualitas mic dari headset Sennheiser PC37X. Ini adalah mic yang sekarang ini gue jadiin benchmark untuk perbandingan mic dari headset gaming lainnya. Bass dari suara gue lebih banyak di headset ini, lalu noise levelnya udah aman, gain levelnya juga udah oke, dan noise cancellingnya bisa dibilang adalah yang paling natural dibandingkan dengan headset lain yang sebelumnya itu pernah gue review. Tapi untuk headset seharga 500.000, menurut gue kualitas mic-nya ini udah bagus banget. Jadi untuk Discord atau voice chat atau bahkan kalian pakai untuk streaming, gue rasa headset ini udah aman banget. Tapi coba kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi ya sekarang langsung aja akan gue bahas soal sound quality dari headset ini. Headset ini bisa dibilang bassnya lebih dominan dibandingkan dengan frekuensi yang lain. Lalu gue juga sempat burn in juga headset ini kurang lebih selama semalaman, dan bassnya itu memang lebih jinak dibandingkan dengan waktu dibuka dari box. Bassnya itu cukup bloomy, jadi suara bassnya itu terdengar kayak dari sekeliling dan kurang terarah aja menurut gue. Detail dari bassnya menurut gue juga udah cukup oke untuk harga 500 ribuan. Lalu untuk mid atau vokalnya itu terdengarnya agak sedikit tumpul, jadi untuk lagu-lagu tertentu itu vokalnya agak muffled. Lalu untuk high-nya sendiri kayaknya nggak ada yang terlalu spesial dan bisa dibilang biasa aja. Lalu buat kalian yang suka lagu-lagu vokalan kayaknya akan kurang cocok sama headset ini. Tapi yang bakal cocok sama sound signature dari headset ini itu adalah orang-orang yang suka lagu yang ngebas-ngebas atau suka lagu-lagu yang bergenre EDM. Lalu untuk clarity-nya gue rasa untuk harga 500 ribuan udah cukup bagus. Lalu buat harga 500 ribu menurut gue imaging-nya udah bagus. Untuk main game imaging-nya gue rasa nggak ada masalah untuk game-game kayak CSGO, PUBG, Apex, ataupun COD. Dan dengan sound signature yang lebih warm ini, suara-suara tembakan itu nggak bakal kedengaran pedes, jadi kalian dengarnya nggak bakal capek. Tapi untuk game-game kayak Rainbow Six, sayangnya karena sound stage-nya seperti ini, imaging-nya jadi agak keganggu banget karena ambience-nya itu kedengaran bumi. Jadi akurasi dari imaging-nya itu agak berkurang kalau dari yang gue coba. Cuman gue masih kurang tahu apakah ini karena telinga gue kurang terbiasa sama imaging-nya atau enggak. Lalu paling yang terakhir, headset ini punya fitur Virtual 7.1 yang bisa kalian nyalain via software. Untuk fitur kayak gini, semua headset itu sama, bikin suaranya itu terkesan luas tapi justru ngilangin beberapa detail yang cukup penting. Jadi gue lebih saranin kalian untuk matiin fitur ini aja. Lalu di softwarenya ini ada beberapa setting kayak equalizer, kalian juga bisa bikin profile kalian sendiri, dan ada beberapa preset yang bisa kalian pakai kalau kalian mau pakai. Tapi kalau gue pribadi sih lebih pilih untuk nggak pakai software ini. Untuk di harga segini gue sangat apresiasi DBE, karena yang pertama itu untuk harga 500 ribu, DBE sangat lengkap banget ngasih aksesorisnya, jadi headset ini bisa dipakai untuk semua platform. Untuk kenyamanannya headset ini udah cukup oke, clampingnya udah aman, dan seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau misalnya kepala kalian itu besar atau lebar seperti gue, kayaknya fittingnya itu bakalan kurang masuk di headset ini. Jadi gue lebih saranin kalian untuk coba dulu ke toko headset ini dan coba apakah kira-kira bakal masuk ke kepala kalian atau enggak. Kualitas mic-nya juga udah bagus menurut gue. Untuk sekedar voice chat atau Discord, gue rasa ini udah lebih dari cukup. Dan bahkan gue rasa kalian bisa pakai juga untuk live streaming. Kalau dari perspektif sound quality, kalian bakal suka sama headset ini kalau kalian suka karakter suara yang warm, yang lebih banyak dominan frekuensi low atau bassnya. Tapi kalau kalian suka lagu-lagu yang vokal, gue rasa kalian akan kurang cocok sama headset ini. Untuk main game, headset ini imagingnya udah bagus. Kalian bisa pakai headset ini untuk dengerin arah suara musuh, dan imagingnya menurut gue udah cukup akurat. Cuma memang bass dari headset ini cukup bloomy, jadi akurasi suara itu agak sedikit keganggu. Jadi kalian mungkin harus membiasakan telinga kalian dengan imagingnya. Dan overall untuk harga 500 ribu, DBE GM500 ini akan masuk ke list rekomendasi gue, dan bahkan gue rasa ini adalah satu-satunya headset yang bisa gue rekomendasiin dibandingkan dengan headset lain di range harga yang sama untuk saat ini. Jadi gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join juga komunitas di LAN Square dan juga Discord, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerangita ID. Sampai jumpa di video berikutnya.